Selamat datang di Merah Putih Podcast nih Bang. Selamat datang juga. Banyak yang belum tahu nih yang duduk di hadapan saya ini siapa. Pasti banyak juga yang anak muda, ini siapa sih yang di sebelahnya Bung Cokro gitu ya. Saya hanya seorang anak bangsa kok. Siapa-siapa. Tapi dari bajunya Abang, itu nggak ada yang bisa make Bang. Gitu. Jadi kita tahu di Indonesia ini proklamator hanya dua tokoh, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Betul. Bung Hatta namanya adalah Muhammad Hatta dan Abang adalah salah satu dari keturunannya. Betul. Keturunan ketiga ya Bang ya berarti ya. Cucu ya dari Bung Hatta. Makanya kenapa namanya Abang juga dinamakan dari nama kecil Bung Hatta. Kecilnya Bung Karena Hatta. saya anak cucu laki pertama. Nah itu kronologisnya sebenarnya gimana sih Bang? Karena kan pasti banyak juga anak muda yang nggak tahu kalau nama kecilnya Bung Hatta itu bukan Muhammad Hatta. Nah mungkin Abang bisa sharing juga tuh. Ya sebetulnya ya nggak tahu nih anekdot atau bukan, tapi awalnya kan saya kan lahir kan jadi promosi tanggal ya, tapi maksudku gue lahir tanggal 26 Desember. Kalau tanggal 25 itu gue lahir ya mungkin nama gue Muhammad Isa. Tapi karena terus gue lahir tanggal 26 Desember akhirnya gue habis itu orang tua nanya orang tua nanya ke kakek gue, Bung boleh nggak, ngomongnya nggak tahu Bung nggak tahu ayah nggak tahu pokoknya itulah dipanggil, boleh nggak nama kecil gue dipakai nama kecil beliau dipakai sama gue. Terus akhirnya pakai gue bilang ya udah gitu apa gitu kan, pas tau gue laki akhirnya gue kasih nama Muhammad Attar. Jadi memang nama kecil Bung Hatta itu adalah Muhammad Attar. Cuman kenapa jadi Muhammad Hatta adalah registrasi dulu sekolah itu kan bukan kayak sekarang yang nunjukin nik, nunjukin kakak apa segala macam, karena ya zaman dulu kan juga negara juga belum ada ya. Karena kita masih under Hindia Belanda. Jadinya kayak Cokro nanya, masuk sekolah siapa namanya? Cokro, itu saya Cokro. Mau ditulis TJ, mau tulis C, apa segala macam, itu adalah keputusan dari si penulis yang menjadi administratifnya gitu kan. Nah yaudah akhirnya dari Muhammad Attar ditulisnya ya mungkin Belanda dengarnya jadi Muhammad Hatta gitu ya, baik. Akhirnya lalu di situ yang menjadi dia akhirnya tetap jadi Muhammad Hatta sampai ya, karena kan registrasi atas nama Muhammad Hatta, teman. Nama kecilnya pun juga itu adalah Muhammad Attar. Itu kronologis ceritanya ya. Cerita katanya begitu. Katanya begitu. Nah, kalau kita lihat juga berarti kan Abang ini cucu yang masih bertemu langsung dengan Bung Hatta berarti kan? Betul, saya sampai sampai tahun 80 tuh masih ketemu. Kenangan apa sih yang Abang mungkin Abang kan masih kecil banget masih ya kecil saat banget itu? Ya around 2 tahun kali ya, nggak nyampe malah setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Iya. Berarti yang merasakan digendong sama Bapak Proklamator ya? Fotonya bilang gitu. Ngerasain sih enggak. Ngerasainnya ya. Tapi fotonya ada seperti betul. Itu ya. Nah kalau kita lihat juga tadi kan Abang juga menyebutkan tentang lahirnya Pancasila. Kita tahu bahwa Bung Hatta adalah salah satu tokoh wakil dan termasuk di dalam 9 tokoh dalam panitia perumusan dasar negara setelah Pak Rajiman waktu itu melihat bahwa Bung Karno speech-nya di tanggal 1 Juni itu ini salah satu yang bagus dan baik untuk dasar negara, lalu dilanjutkan prosesnya. Itu kan ada proses panjang sampai 18 Agustus. Betul. Nah, ada 9 tokoh di situ dan Bung Hatta salah satu yang menjadi wakil di sana. Apa sih yang Abang pernah dapat dari ibu, mungkin cerita tentang proses itu? Karena sekarang juga kita lihat kan Pancasila hanya cuma dihafal, Pancasila juga cuma sebagai tempelan di kampus atau di sekolah, tapi tidak ada implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Abang apa sih yang perlu dilihat, perspektif apa yang perlu dilihat di dalam ideologi bangsa kita yaitu Pancasila? Sebenarnya Pancasila itu adalah norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.
Jadi bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia yang berketuhanan. Mau dia mempunyai agama atau dia yang apa sih namanya kepercayaan, itu dia percaya bahwa adanya Tuhan. Jadi tidak mungkin seorang bangsa Indonesia itu tidak memiliki Tuhan. Ya, jadi pokoknya dia punya sesuatu yang maha kuasa atau ketuhanan yang maha kuasa. Mau agamanya mau apa segala macam dia itu. Terus udah gitu jadi itu satu. Terus yang kedua, jadi agak aneh kalau orang zaman sekarang itu intoleransi. Kalau kita berbeda agamanya kita dianggap apa ya? Dianggap sebagai kayak musuh ya? Atau bertentangan dengan mereka dengan gitu dia ya? Padahal sebetulnya ya gue Islam. Cuman di Islam sendiri pun juga kalau ya perbedaan itu adalah sebuah nikmat. Jadi kita bisa mempelajari hal lain karena kita ya kalau semuanya sama ya apa jadinya dunia tidak akan ada perkembangan kan. Karena perbedaan juga yang menciptakan juga Tuhan. Betul, juga kan. Makanya diciptakan untuk berbeda-beda ya untuk mereka saling menghargai mereka. Cuman ya zaman sekarang tuh ya jadi intoleransi agak sedih ya maksud aku ya. Cuman ya tidak bisa disalahkan juga gitu bahwa pelajaran sejarahnya, pelajaran Pancasila dianggap sebagai itu adalah bisa dibilang bahwa sisanya orde baru. Tidak ini kita harus sudah reformasi lalu dihilangkan semua ya. Akhirnya kita 22 tahun ya kalau nggak salah reformasi itu sudah ya kita kehilangan jati diri bangsa. Sekarang kayak orang kemarin ada cerita bahwa bukan cerita sih, gue ketemu orang dia tuh tidak tahu proklamator itu siapa. Jadi teman gue agak pamer sama dia, lo tau nggak dia cucunya siapa? Dia cucu Bung Hatta loh. Terus cucu Bung Hatta, terus dia bingung segala macem. Terus gue cuma bilang kan Bung Hatta kan lo tau Soekarno Hatta? Ya tahu Soekarno Hatta. Airport. Bukan, dia tahu bahwa ada Soekarno Hatta, tapi dia tidak tahu bahwa itu dua orang. Dia cuma tahu Soekarno Hatta is one name, dia nggak tahu siapa. Last name-nya Hatta gitu ya? Iya, first name Soekarno, last name Hatta. Begitu. Padahal dia sama sekali nggak tahu gitu kan bahwa dan airport juga sekarang namanya kan Suta ya, bukan Soekarno Hatta lagi. Jadi ya mungkin 25 tahun lagi ya siapa pendiri itu adalah Suta gitu ya. Bukan lagi. Betul. Cuman ya jangan sampai itu kejadian. Makanya tujuan kita lah, tujuan lo, tujuan gua ya kita gimana caranya supaya ya masyarakat sekarang yang sudah lack of pengetahuan juga dan tidak ada ketertarikan juga kepada sejarah karena mereka lebih suka, mereka lebih hafal nama-nama K-pop dibandingin ya nggak salah juga tapi dibandingin itu ya mereka juga nggak bakal tahu tuh bahwa kayak di Ponorogo kapan berjuangnya, dia nggak bakal tahu HR Rasuna Said itu siapa. Dia nggak tahu lagi Tamrin siapa, cuma tahu nama jalan doang gitu kan. Terus dia nggak tahu lagi Membonjol siapa, kata Subro tuh perjuangannya gimana segala macam ya mungkin dia nggak akan tahu gitu loh. Cuman taunya ya itu cuma nama-nama jalan yang ada di yang ada di ini gitu loh. Salah satunya ada juga yang menarik Bang tentang Otto Iskandar-Dinata. Itu kan ada di mata uang sekarang kan. Di 20.000. Teman orang taunya Otista Otto Iskandar. Makanya waktu beberapa kali ketemu teman lu tahu Otista nggak? Gua nggak tahu. Padahal dia lagi megang uang 20.000. Nah itu sama terkaitnya dengan tadi yang Bung Hatta juga kan bahwa banyak penyingkatan nama yang sebenarnya kan nama tidak boleh disingkat. Terus kedua misalnya beberapa nama misalnya kayak Hos Cokro Aminoto itu kan dia sampai meninggalnya itu namanya kan masih pakai tulisannya TJ tapi diubah dengan tulisannya C pakainya. Yang diperbaharui lah namanya. Tapi kalau saya tanya beberapa orang-orang yang memang berhubungan dengan ahli bahasa, sebenarnya itu tidak boleh kalau nama. Kalau nama nggak boleh. Kalau misalnya misal kita ngomong, let's say lo
tua banget, terus lahirnya di Jakarta, tulisannya masih DJ. Lalu ketika lu diganti menjadi lahirnya menjadi Jakarta, itu boleh karena kan dia tidak ada urusannya sama. Tapi kalau namanya Cokro, TJO menjadi CO, nah itu nggak boleh karena kan itu nama orang, maksudnya nggak ada urusannya sama kota, nggak ada urusannya sama apa gitu loh. Betul. Nah, ini menarik juga nih Bang, karena kan kita tahu kita berdua sebenarnya dari lahir nih sudah terkait dengan pendirian Republik ini. Malah seharusnya kalau teman-teman tahu, seharusnya kalau dalam letting ini gue yang lebih tua ya, harusnya. Iya karena bapak lu berteman sama kakek gua. Iya kan harusnya kan begitu. Betul. Jadi dia tua, ingat dia tua. Bukan saya tua, dia tua. Iya, jadi ya untungnya waktu itu memang bokap kan telat menikah sama seperti Bung Hatta lah. Ini juga banyak yang juga nggak tahu kalau Bung Hatta tuh berbeda 24 tahun dengan Bu Rahmi, betul ya? Betul. Karena ayah saya beda 20 tahun tuh dengan ibu. Nah, dengan perbedaan yang jauh itu kan sempat ada juga beberapa yang menginformasikan jika Bung Hatta waktu itu dengan statementnya waktu itu lagi zaman perjuangan sebelum Indonesia merdeka, gue nggak akan mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Betul. That is true. Bang, hal itu betul karena memang dia pada kondisi perjuangan, lalu dia juga nggak mau terganggu dengan basically dia mau fokus aja sih kalau gue ngelihatnya, dan dia mengorbankan kebutuhannya demi untuk negara, dan alhamdulillah Indonesia merdeka. Kan ya kalau misalnya dan ya kalau nggak ada ya bakal ada gue juga gitu kan, dia kasarnya kan nggak bakal kejadian juga gue. Kalau Indonesia merdeka tahun 70 atau 60 udah beda cerita lagi ya gitu kan. Nah gitu, jadi memang ya kondisinya bahwa memang dia mengorbankan kepentingan pribadinya gitu, untuk negara, untuk bangsa ini. Apakah pengen jadi pahlawan atau segala macam? Tidak. Dia hanya berasal semuanya itu, dia menentang penjajahan itu ketika pamannya itu ditangkap Belanda waktu dia kecil. Jadi tanpa ya dia merasa bahwa kok paman gue ditangkap karena kenapa ya ditangkap sama siapa, sama Belanda, kenapa Belanda nangkap paman gue? Ya namanya anak kecil. Anak kecil kan dia nggak ngerti ya, pokoknya kok Belanda jahat ya, paman gue ditangkap apa segala macam. Nah itu termindset di pikirannya, akhirnya dia berusaha untuk memerdekakan bangsa ini. Seperti apa jadinya ya nggak tahu, pokoknya gue pengen merdekanya dari bangsa ini, gitu loh. Lalu di saat yang lalu dia pindah, dan memang kebetulan dia cukup berada pada kondisinya karena kan dia bisa sekolah keluar ya. Dan orang-orang yang pada zaman itu memang pada punya kalangan bukan the have ya, kalangan elit bisa dibilang ya, yang bisa sekolah ke luar. Begitu. Jadi ya di situ terus dia belajar, dia ketemu semua orang, dia ketemu Nehru, dia ketemu Gandhi, dia ketemu segala macam yang lalu akhirnya makin menguatkan lah bahwa ya aku mesti merdeka. Dan pada zaman itu semuanya merdeka loh. Gandhi dari itu kan, terus Mesir, India, Mesir, semuanya karena bisa, Indonesia. Ya pokoknya saling mempengaruhi lah. Betul. Saling mempengaruhi gitu kan. Jadinya iya. Itu juga banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya Indonesia itu kan pionir dalam kemerdekaan di tahun 45. Karena setelah itu yang tadi Bang Atar bilang kan, setelah itu semangatnya, spiritnya itu meluas tuh. Ke Asia sampai ke Afrika waktu itu. Betul. Sampai akhirnya menyebar luas. Kalau kembali lagi tentang keluarga Bung Hatta, ini kan kita tahu sekarang karena sosial media dan lain, banyak juga yang ngaku-ngaku nih keturunan Hatta lah dan lain-lain. Karena kita tahu sekali banyak juga literasi sejarah yang salah. Karena saya aja di keluarga barisan pelopornya kan banyak yang ngaku-ngaku juga gitu. Ada juga yang bilang pembacaan teks proklamasi itu yang hadir hanya orang-orang Betawi saja, tukang ketoprak dan lain-lain, yang kita tahu sebenarnya
pembacaan teks proklamasi saat itu lagi bulan puasa gitu. Nah sebelum sampai ke situ kita ngomongin tentang family dulu, tentang keluarga dulu. Jadi sebenarnya generasi ketiganya itu ada berapa orang kah Bang? Karena kan banyak yang nggak tahu nih. Yang tahu saya itu tahu dong. Oh iya, yang adik saya yang itu kan pasti tahu. Oh tahu. Gustika. Iya. Karena yang famous Gustika banyak di sosial media. Dia menjadi famous secara tidak sengaja karena dia memakai Sandiaga Uno. Iya. Tapi sebetulnya jadi gini, gue tuh anak Bung Hatta punya 3 anak. Oke. 3 putri bukan. Oke. Masing-masing yang pertama adalah Mutia Hatta yang menjadi menteri. Lalu Dewan Penasihat Presiden juga ya. Dewan Penasihat Presiden, teman orang Dewan Penasihat Presiden orang nggak gitu tahu. Karena tapi lebih tahunya yang Menteri Peranan Wanita. Lalu dari itu punya 2 anak. Yang pertama Sri Juta Hanum Swasono itu dan Tan Sri Sulfikariso Swasono. Nah, Sri Juta Hanum itu meninggal ketika dia umur 7 tahun. Nah, sekarang ada. Terus yang kedua adalah Gemala Hatta. Gemala Hatta itu punya anak cuman gua. Lalu yang ketiga ada Halida Hatta. Halida Hatta punya anak Gustika Farini Yusuf. Jadi kita emang keluarga kecil banget. Dan itu dari jadi kayak dari cousin jadi brother lah kasarnya gitu. Karena emang cuma segitu aja. Nah, yang ngaku-ngaku banyak buat aku-ngaku. Ya pasti denger lah selentingan dan lain-lain gitu ya. Banyak kok. Aku cucu Bung Hatta gini ya. Kita cuma ngelihatnya ya satu hal ya, Bung Hatta itu kan adalah milik bangsa. Jadi memang keluarga punya privilege untuk tapi sebetulnya itu adalah milik bangsa. Dia mau ngaku-ngaku sebagai cucu, ya cucu bisa dibilang cucu bloodline bisa ideologis. Ideologis. Saya sama kelakuan nggak aneh-aneh sih, buat gue sih ya asal oke aja, asal jangan aneh-aneh aja gitu. Misalnya dia tiba-tiba jadi paham yang kanan, paham yang kiri ya nggak gitu juga harusnya gitu kan. Gitu loh. Jadi emang ya ngomong selama dia nggak tapi serba ada kasihan, anak sekarang tuh kasihan. Kasihannya gini, mereka itu udah kehilangan pelajaran sejarah. Jadi mau nggak mau mereka itu hanya mencari dari sosial media atau internet segala macam, YouTube. Gua nggak nyalain YouTube-nya, gua nggak nyalain sosial medianya. Cuman sekarang itu banyak orang-orang yang merasa punya corong, terus merasa punya follower, either dia beli atau nggak peduli amat gitu ya. Cuman dia akhirnya ngomong macem-macem. Dia bilang kalau saya kayak yang pernah lo kasih ke gue waktu itu tuh, yang gue kasih apa lo kasih gue ya, gue lupa itulah. Yang kalau ada Indonesia Raya nggak perlu dinyanyiin, nggak perlu apa segala macam, nggak perlu dihargain. Pegangsaan, terus ada yang berani bisa ngomong dengan sandang kidat. Pegangsaan proklamasi itu nomor 56 jadi nomor 14. Itu gue nggak bakal lupa lah. 56 Bung Karno, jadi ingat rumah kakek gue itu di Ponorogo nomor 57. Ya, ini rumah Bung Hatta ya. Rumah Bung Hatta, rumah pribadinya Bung Hatta. Itu adalah di Ponorogo nomor 57. Itu rumahnya Bung Karno adalah Pegangsaan nomor 56. Jalannya deketan, nomor rumahnya deketan. Jadi gue nggak mungkin lupa kalau tiba-tiba ada. Kemarin gue dengar ada yang bilang, Bung Karno kan nomor 14, kok beda jauh ya sama ini. Padahal itu tinggal nyebrang doang ya sebenarnya dari tinggal Bung Hatta. Nyebrang dan juga makanya waktu 17 Agustus 45 udah janjian nih jam 10. Jam 10 kurang orang udah pada nge-push kan. Udah ngeri. Salah satunya Dr. Muwardi. Karena Dr. Muwardi ada sejarah yang terjadi. Memang waktu itu kebetulan Dr. Muwardi kan komandannya ayah. Betul. Jadi saat itu Bang Rizwan Pelopor ini adalah IO-nya lah, event organizer waktu pembacaan teks proklamasi. Karena waktu itu Jepang masih berkuasa, itu pun kan sempat dipindah. Betul, dari Ikada kemari. Akhirnya ke rumahnya Bung Karno.
Kalau film gue memang dari awal sudah dibikin 2 skenario. Kalau Karena Bung Hatta tuh orangnya sangat, maksudnya gue melihatnya gini ya, secara dia tuh orang tepat waktu banget, ya. Malah kalau sewaktu dia dilempar ke Bovendigul itu dia tuh jalan, itu dia kayak waktu yang berjalan di misalnya gini, orang ngeliat Bung Hatta, kayak gue, oh sekarang udah jam 4, jadi mereka tuh kan maksudnya selalu jalan secara rutin, dia selalu jalan misalnya 1 kilo 2 kilo gitu misalnya gitu, dia jalan gocok nih orang tahu, oh pas dia ngeliat Bung Hatta, oh ini berarti dia sudah wah sekarang udah jam 4, udah jam 5, jadi mereka berberes, jadi kayak waktunya selalu on time gitu. Nah, orang kayak gitu bisa ya, kecuali dan zaman dulu kan belum ada handphone ya. Jam tangan juga masih jarang kan, hanya orang-orang tertentu Jam yang tangan pakai jam udah tangan. ada. Ya tapi orang-orang yang berada yang bisa memakai jam tangan, karena jam tangan itu dulu barang mewah bang. Sama seperti kayak sepeda itu tuh barang mewah, karena ayah pernah cerita dulu yang punya sepeda itu ya kalau di tingkatan petinggi-petinggi itu yang kayak Amtenar, yang di PNS dan lain-lain. Kalau masyarakat mah enggak gitu, enggak punya sepeda itu barang mahal, termasuk jam tangan. Jadi Sekarang berarti sepeda barang mahal ya. sekarang karena mereknya mahal gitu. Mereknya mahal. Jadi kalau kembali lagi cerita itu kan Dokter Muardi sempat agak worry karena takutnya Jepang itu masuk ke rumah Bung Karno dan terjadi ngacak-ngacak. Karena waktu itu makanya Dr. Muardi meminta Kasman Singodimedjo, tapi kan kebetulan ada di Bandung, akhirnya digantikan oleh Latif Henderningrat untuk menjaga di belakang rumah Bung Karno sampai kalau sekarang itu di daerah dekat Metropol. Jadi arah ke sana itu di belakang itu ada penjagaan dari kelompok PETA. Nah, waktu itu Dr. Muardi sudah bilang waktu hampir jam 10, tapi kira-kira jam 10 kurang 15 lah. Dr. Muardi bilang ke Bung Karno, Bung lebih baik dibacakan saja, kan Bung Hatta juga sudah tanda tangan. Yang itu kan kejadian ini hari sebelumnya kan, yang pagi-pagi buta di rumahnya Laksamana Maida, kan sudah ditanda tangan, Bung bacakan saja. Karena memang agak worry-nya takut kejadian itu. Karena kan masa sudah berkumpul. Karena waktu itu ayah cerita bukan tukang ketoprak ya? Bukan. Masanya itu dari mayoritas barisan pelopor. Memang barisan pelopor Betawi, itu kan orang-orang Betawi dan lain-lain itu tergabung dalam barisan pelopor, termasuk Muhammad Rum. Muhammad Rumnya tidak hadir, tapi pasukan itu hadir karena Muhammad Rum itu dulu adalah pasukan barisan pelopor. Dia komandan di daerah Kuitang. Kuitang itu di daerah Senen lah di Jakarta. Jadi anak-anak mudanya sekitar 100. Pasukannya Muhammad Rum itu juga datang di sana. Jadi memang ada orang Betawi juga, ada orang macam-macam. Ya masyarakat yang ada di Jakarta dan memang masyarakat yang dimobilisasi. Maksudnya bukan hanya dari barisan pelopor, tapi memang seluruh masyarakat yang ada yang mengetahui bahwa memang akan ada proklamasi pada tanggal 17 Agustus itu. Jadi memang bermacam-macam, termasuk ada mahasiswa-mahasiswa juga, gitu, yang hadir beberapa bus datang ke sana. Jadi memang waktu itu berkumpul massa yang cukup banyak, dan itu dikhawatirkan Dr. Muardi jangan sampai nanti jadi korban, rakyat yang dikorbankan. Tapi Bung Karno sih statementnya itu yang kita lihat nggak terjadi di era sekarang. Bung Karno waktu itu kan tokoh. Saat itu kalau dia mau baca sendiri bisa aja dengan ketokohan dia saat itu, dan dia punya masa saat itu. Barisan pelopor kan masanya dia gitu. Tapi dia bilang sama Dr. Muardi, oh enggak, kalau Pak Muardi mau baca silakan baca sendiri. Digituin sama Bung Karno. Kalau Dr. Muardi meminta sekarang untuk dibacakan tanpa Hatta, silakan baca sendiri. Saya menunggu Hatta, dan benar 10 kurang 5 itu Bung Hatta sudah sampai, dan dari pasukan barisan pelopor Bung Hatta datang. Jadi akhirnya langsung Bung Karno langsung keluar dari kamar dan lain-lain. Nah, proses itu kan juga sekarang kita lihat banyak tokoh-tokoh yang mau one man show. Sebenarnya kan itu kan tidak bisa. Bangsa ini kan berdiri karena perbedaan dan gotong royong bersama-sama. Ini kan sudah mulai hilang juga nih Bang. Kalau kita melihat tentang kegotong royongan, terus ada beberapa yang menamakan dirinya tokoh, berusaha untuk ya di sosial media cari nama. Itu kan yang tidak terjadi di era sebelumnya ya. Pendirian republik ini kan semuanya orang-orang yang tidak mencari pengakuan. Mereka tidak butuh untuk gue yang dikenal gitu.
itu berarti kan ada perbedaan karakter nih Bang. Dari di era terdahulu yang sebenarnya mereka kan kalau boleh dibilang gizinya tidak sesempurna generasi kita. Terus kedua, untuk pendidikan juga tidak sehebat pendidikan sesempurna pendidikan kita misalnya. Dan ketiga, mereka masih di era penjajahan. Yang kita melihat, jujur aja saya melihat contohnya kayak Bung Hatta, Syahrir, itu mereka kuliah di Belanda. Yes. Saat itu kita melihat teman-teman kita juga banyak lah yang setelah kuliah di luar negeri nggak mau pulang, ambil green card segala macam dan lain-lain, citizen, dan akhirnya menjadi warga negara di luar. Tapi waktu itu Bung Hatta itu rela pulang ke Indonesia, dan waktu itu nggak ada pesawat terbang, yang naik kapal laut, yang itu kan mungkin berbulan-bulan untuk sampai. Dia rela pulang, yang waktu itu masih mungkin 50-50 bisa merdeka atau tidak. Karena kita melihat sejarah Indonesia ini dari zaman Patimura, Imam Bonjol, Diponegoro kan nggak bisa memerdekakan bangsa ini. Tapi anak muda si Hatta ini gitu ya sebutannya, dia mau pulang, dia mau for good ke Indonesia, yang waktu itu masih nggak tahu bisa merdeka atau tidak, rela diasingkan. Sampai kebetulan saya pernah ke Merauke dan lain-lain, itu Bovendigul zaman itu kan Malaria. Itu kan luar biasa, benar-benar hutan Itu belantara kan kayak dan Nusa Kambangan sekarang. yes. Itu apa sih yang mendasari gitu ya sampai ya kalau kita aja kalau terjadi seperti itu mungkin kita akan gila waktu ini harusnya kan Bung Hatta itu bisa lagi di kafe di Eropa sama teman-temannya lagi nongkrong gitu ya, tapi dia nggak lakukan itu, dia sampai diasingkan beberapa tempat sampai pindah ke Banda dan lain-lain. Yang mendasari apa ya keinginan dia untuk bisa melakukan itu sebenarnya apa sih Bang? Kalau Abang melihat dari sisi keluarga. Pada dasarnya gini, umur masih kecil ngeliat omnya ditangkap, lalu kasarnya gini deh, lo ngeliat bapak lo kasarnya gini, lo ngeliat bokap lo dizolimin orang, terus lo akhirnya berarti gue nggak mau kerja sama orang, gue mau buka usaha sendiri kasarnya gitu ya, atau pokoknya juga gitu. Jadi dia kecil ngeliat omnya ditangkap, terus oh Belanda ini jahat ya, penjajahan tuh apa sih nggak ngerti, segala macam nggak ngerti. Dia sekolah makin ngerti, oh bahwa terus dia ngerasa bahwa makanya dia selalu bilang lebih baik gue melihat Indonesia tenggelam daripada harus jajah kembali kan. Gitu. Lalu dan dia juga selalu bilang Indonesia harus merdeka sesuai dengan caranya dia ya. Caranya dia, dan juga Indonesia juga harus menjadi kita harus sustainable, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Bukan pemberian orang, bukan segala macam gitu loh. Jadi atas cita-cita itu yang dia nggak akan, ya gue mesti begini, gue harus merdeka Indonesia bagaimanapun juga ya gue akan kembali, maksudnya gue tidak akan stay sama di selama di Belanda dan menjadi antek Belanda, karena tujuan gue memang gue pengen Indonesia merdeka. Seperti apa merdekanya nggak ada yang tahu, not even dia pun tahu gitu loh sebenarnya. Jadi ya kenapa dia kembali, ya dia punya belief di situ. Ya lo akan mati, kalau Warsi punya belief lo akan mati-matiin jagain itu kan. Bagaimanapun juga. Jadi ya bagaimanapun juga kakek gue orang elit, ya kan. Dan kenapa sih dibuang segala macem? Kan supaya dia tidak membuat Indonesia merdeka. Karena kebetulan waktu di Belanda di Indonesia merdeka, di Jakarta, di Bandung, di Indonesia pun juga itu Bung Karno juga nulis hal yang sama. Ya kan, pada era yang sama tiba-tiba kok masing-masing bilang ini Indonesia merdeka gitu loh, ya kan gitu loh. Padahal walaupun itu masih belum mengenal, belum nggak ada yang kenal, nggak ada yang ketemu, tapi memang pemikirannya ya saling mempengaruhi aja gitu loh. Di Indonesia ada Bung Karno, di Belanda ada Bung Hatta, ya kan. Lalu ya masing-masing punya masa, masing-masing punya pengikut, akhirnya ya bergerak semuanya kan. Ya sebenarnya juga basicnya dari 28 Oktober juga orang udah bersatu segala macam, udah ada ini gitu kan ya. Jadi mereka semuanya kok bergerak pada saat yang bersamaan gitu kan semuanya.
Karena kan ngomong 28 Sumpah Pemuda kan kayak kakek gua naik sepeda dari Bandung gitu kan. Iya. Itu berapa jarak jauhnya ya? Dalam mobil kita belajar 3 jam. Iya, betul. Ini dia naik sepeda dari Bandung. Dan itu jalanannya juga tidak semulus sekarang. Mestinya dia kan? lewat puncak sih logika gua ya, karena belum ada ataupun ada udah lewat mana sebenarnya. Gak pernah kepikiran juga sih. Iya, karena jalanan juga pasti tidak secanggih, maksudnya belum ada semulus sekarang. aspal seperti sekarang. Bukan soal mulusnya deh, lebih kepada dia lewat mana ya sejauh itu gitu kan, dan ya bener nggak ada aspal, nggak ada apa. Mobil betul. Aja 3 jam kita naik mobil. Iya. Terus kan pasti kan terus ada worry juga, ketakutan misalnya mungkin kalau kita lihat dari sisi kita, kalau misalnya kempes gimana ya? Dulu kan belum ada tubeless. Belum ada ban tubeless kan? Iya, kempes gimana? Terus dia kalau pasti harus menginap kan, nginepnya di mana? Atau tempat makan juga nggak sebanyak seperti juga, sekarang. Betul, mau makan tuh gimana? Jadi memang hanya berdasarkan semangat aja. Makanya kan kayak apa? Banyak orang kan apa? Coba kalau kita ngelihat ya zaman dulu kan bener-bener kok bisa ya kadang-kadang ya. Ya kalau anak-anak sekarang kan tinggal nikmatin doang ya, tinggal harusnya gimana, tinggal terusin aja. Nah cuman sayangnya anak sekarang pendidikannya pun memang tidak ada yang ngomongin soal ya sejarah, kan nggak ada yang ngomongin soal. Kalaupun sejarah ada, cuman dibahas cuman kayak sejarahnya doang, tapi nggak dikupas, maksudnya kenapa sih ini orang berontak, nilainya apa sih yang diangkat. Karena ya zaman kayak misalnya kita ngomong zaman dulu mana ada gelas model kayak emak. Sekarang model ada kayak emak. Aku apa sekarang minuman dalam botol plastik. Dulu kan tidak ada botol. Jadi kan tapi kan sekarang kita mesti ngeliatnya harus berkembang sesuai itu, dan juga pendapat saya itu bahwa nilai-nilai itu sampai sekarang masih ini kok masih relevan. Tapi sebelum terlalu jauh Bang, itu kakek itu berarti dari Bu Rahmi ya? Ya, itu betul, adalah istri bapaknya dari nenek gua. Oh, oke. Iya. Iya, bener. Betul. Bener kan ya? Iya. Ayahnya Bu Rahmi kan berarti. Betul. Iya. Itu. Oke. Jadi itu yang ya mereka yang itu, jadi terus ya zaman pendapat gua tadi ya bahwa itu masih relevan kok nilai-nilainya, tinggal kita harus menjaga, kita ngebikin mengemasnya gimana. Misal sekarang Hari Pancasila ya enak sih ngeliat timeline Pancasila apa sekarang semua orang pada foto aku Pancasila, aku Indonesia, aku segala macam gitu kan. Tapi kan jangan cuma di situ doang dong. Atau berapa persen generasi muda yang men-share tentang Pancasila itu pernah baca notulennya Bung Karno waktu 1 Juni misalnya. Itu kan juga banyak yang nggak pernah tahu tentang bagaimana prosesnya itu kan. Sekarang gue balikin lagi, dapat notulennya gimana? Ya. Sekarang ya satu tidak dibuat menarik, tidak dibuat menarik, terus udah gitu tidak dibikin di pelajaran juga nggak ada. Orang pada bilang udahlah sejarah ngapain sih? Kan kita adalah yang penting kita bisa move on, nggak usah lagi kita yang belakang gitu kan gitu loh. Tapi jadi satu kali lucu lah, pernah satu kali pemerintah bilang bahwa jas merah, Bung Karno bilang jas merah jangan lupakan sejarah, kita harus tahu sejarah segala macam. Tapi gue bilang sama waktu itu sama adalah salah satu pejabat, dia bilang dan dia kebetulan juga di pendidikan, bilang iya oke, Ibu bilang pengen kita harus jas merah, cuman pelajaran sejarahnya kemana? Menterinya udah bilang bukan dihilangkan lah, diganti karena sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yang kekinian apa segala macam. Ya tapi jangan pernah lupakan rootnya dari diri bangsa dong. Karena gue nggak tahu ini safe apa enggak ya, cuman maksudnya salah satu hasil reformasi yang pertama kali dibubarin adalah GBHN. GBHN hilang. GBHN itu adalah garis besar haluan negara. Sekarang udah pasti nggak tahu. Karena memang sudah tidak ada, diganti sama nama apa gue lupa. Cuma kan sekarang kan itu kita kan roadmap ya. Roadmap mau gimana? Terus kalau masing-masing nggak punya roadmap kan
ya kita mau ngerjain apa? Repelita hilang rencana ya kan? Repelita kan yang ada yang 25 tahun terus kita dipecah jadi 5 tahun segala macam. Itunya hilang ya, terus ya kita ya kalau mau jalan tapi handphone lo mati apa segala macam, lo nggak tahu jalan mau kemana. Karena cuman ya segasnya aja kan kasarnya gitu, tanpa lo tahu lo mau kemana sebenarnya gitu loh. Roadmapnya tidak jelas ya. Kayak kalau sekarang mungkin orang ngerti banget Google Map deh, misalnya kalau sekarang lo bicara kan udah tahu ini macetnya di mana, ininya di mana. Oh ini macet kita pindah kemana. Kalau enggak ya wasting time ya. Teknologi kan bisa dibikin seperti itu. Nah anak-anak sekarang baru kemarin akhirnya dengan hilangnya Pancasila, dengan hilangnya, gua nggak tahu sih, ada dulu gue tuh dapetnya PMP, PPKN, ada kewiraan, ada PPKN, terus udah nggak, abis itu gue udah nggak sekolah lagi, jadi nggak tahu. Cuman waktu gua kuliah tuh ada P4, ya kan? P4 tuh adalah apa, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, pokoknya pengamalannya lah. Jadi gue tuh belajar 36 butir ya? Gue bukan cuma sila aja. Sekarang 45 butir bang. Udah nambah ya? Nambah. Okay. Undang-undangnya sudah ditambah lagi. Tapi semakin pusing kita generasi muda, semakin nggak tahu tentang ya begitu banyak menghafal gitu ya, 45 butir. Nah, jangan, itu kesalahannya kita, anak kita tuh adalah kita ngapalin nih. Tapi misalnya kita itu ngertiin. Kayak misalnya Pancasila, sila-sila itu kan berhubungan semua. Lo mesti punya Tuhan, baru lo bisa adil. Karena lo udah adil apa segala macam, lo bersatu, gotong royong, terus pengambilan keputusan dengan cara mufakat, ya kan. Lalu abis itu akhirnya menjadi adil, ya kan. Kajian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi kan dengan lo ngikutin itu semua ya jadilah keadilan gitu loh. Lo tidak ada intoleransi. Kenapa tidak ada intoleransi? Karena pengambilan keputusan secara mufakat, bukan one vote. Gitu loh. Jadi bukannya punya share gede dia yang menang, enggak gitu loh.